Shalom saudara-saudara, kita mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan sudah sertai kita dan kita masih tetap bisa ibadah online sampai minggu pertama bulan Oktober ini. Kita masih bisa bekerja, kita bisa sehat, kita tahu itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari sekarang kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita angkat suara kita.
semua pasti punya rencana, entah itu rencana sebulan ke depan atau setahun ke depan, dan semua itu kita buat menurut waktu yang kita pikir terbaik buat kita. Tapi kadang waktu Tuhan mungkin lain sama kita. Biar lewat ujian ini kita mau mengimani kalau waktu Tuhan pasti selalu yang terbaik buat kita.
Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih bisa ibadah online Tuhan, terima kasih buat setiap berkat-Mu atas kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang mau Tuhan siapkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh, supaya kami enggak ribut yang lain Tuhan, tapi kami mau duduk diam, kami mau dengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kau yang mau mengurapi Tuhan setiap hamba-Mu yang akan berbicara untuk menyampaikan firman-Mu, Kau urapi supaya setiap perkataannya bisa jadi berkat Tuhan buat setiap kami, untuk kami lebih baik lagi Tuhan di masa yang mendatang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami yang selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa kembali bergabung bersama-sama dengan saudara sekalian dalam ibadah online GPPS Tropodo hari ini. Mari saudara kita siapkan hati kita bersama-sama, kita akan melanjutkan sedikit lagi pelajaran dari kitab Keluaran, seri khotbah dari kitab Keluaran. Kita sudah melihat beberapa hal dalam kitab Keluaran dan hari ini kita mau melihat satu judul, yaitu ada mujizat setiap hari. Haleluya. Boleh sama-sama kita katakan saudara, ada mujizat setiap hari. 1, 2, 3, ada mujizat setiap hari. Haleluya. Berapa banyak saudara yang saat ini mengikuti ibadah online ini, saudara merindukan untuk melihat mujizat setiap hari. Amin. Kita mau melihat mujizat Tuhan setiap hari dalam hidup kita, dan ternyata saudara, Alkitab memang menjanjikan dan Alkitab memang menunjukkan bahwa kita sebagai umat Tuhan, umat pemenang, kita dapat hidup dengan mujizat Tuhan setiap hari nyata dalam hidup kita. Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati kita sama-sama. Kita mau buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal yang ke-16. Kita akan baca beberapa ayat dari Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saudara, judul perikop dari apa yang akan kita baca ini adalah tentang mana atau tentang roti dari surga. Lalu apa kaitannya dengan mujizat setiap hari? Kita akan lihat sama-sama. Kita akan awali lebih dulu dengan membaca Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. 14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ayat berikutnya, 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca saat ini adalah tentang bagaimana orang Israel hidup di padang gurun saat mereka keluar dari negeri Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka melewati perjalanan yang begitu panjang di padang gurun yang begitu kering dan gersang, namun ada sesuatu yang luar biasa. Ketika orang Israel berjalan menuju ke tanah perjanjian, saudara, mereka melihat, mengalami, merasakan, menikmati, menerima mujizat setiap hari. Luar biasa. Dan saudara, inilah yang Tuhan juga ingin terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mengalami mujizat setiap hari. Apakah mujizat setiap hari itu? Mana saudara? Makanan dari surga diberikan Tuhan setiap hari. Nah saudara, kata-kata mana itu sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah ini apa? Apakah ini? Ini apa? Saya tidak mengerti barang ini apa.
Mengapa? Karena orang Israel tidak pernah melihatnya. Nenek moyang mereka tidak pernah merasakannya. Sehingga orang Israel juga tidak tahu ini apa ya. Nenek moyang mereka tidak pernah menjelaskannya dan memang tidak pernah menerima hal seperti itu. Sehingga orang Israel tidak tahu namanya. Sebab itu mereka berkata, ini apa? Apakah ini? Dan dalam bahasa Ibrani kata-kata itu adalah mana? Ini apa? Ini apa? Enggak tahu saudara. Tapi itu adalah mujizat dari sorga. Haleluya. Orang Israel menikmati mujizat dari sorga setiap hari dalam hidup mereka. Dan Tuhan juga mau saudara dan saya merasakan mujizat setiap hari. Ayat berikutnya dalam ayat 31. Di sana dikatakan demikian saudara. Umat Israel menyebutkan namanya mana karena mereka tidak tahu apakah itu dan mereka tidak punya nama untuk hal itu. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Luar biasa saudara. Tuhan kalau beri mujizat itu sesuatu yang betul-betul enak, sesuatu yang betul-betul nikmat saudara. Dalam bagian yang lain dikatakan juga rasanya seperti makanan yang digoreng. Ada yang mengatakan seperti makanan yang digoreng, ada yang mengatakan seperti rasanya seperti kue madu. Mengapa kok rasanya bisa berbeda-beda begitu saudara? Karena saking enaknya saudara. Sehingga rasanya itu begitu kaya sehingga bisa diterjemahkan atau bisa dideskripsikan, diterangkan dengan berbagai banyak hal saudara. Nah ini yang akan kita lihat bagaimana Allah mengerjakan mujizat setiap hari bagi orang Israel. Sebetulnya mana itu apa saudara? Dalam kitab Mazmur dicatat demikian. Mazmur 78 ayat 23 sampai 25. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Ternyata mana itu gandum dari langit. Dalam Mazmur dijelaskan demikian. Setiap orang telah makan roti malaikat. Luar biasa saudara. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Saudara, beratus-ratus tahun setelah mana itu berhenti diterima oleh orang Israel saat mereka di padang gurun, kemudian pemazmur menuliskan kembali dan menjelaskan bahwa mana itu adalah rotinya malaikat dari surga, asli buatan surga diberikan untuk orang Israel. Luar biasa sekali saudara. Dan ini yang dimakan oleh orang Israel sehingga mereka kuat terus berjalan 40 tahun lamanya berjalan di padang gurun saudara. Mana itu dikatakan dimakan oleh orang Israel selama 40 tahun. Kapan mulainya? Dimulai dari Keluaran pasal 16 dan kemudian baru berakhir dalam Yosua pasal 5 ayat yang ke-12 di mana saat itu Yosua mencatat, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Juga dicatat dalam Keluaran pasal 16 ayat yang ke-35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan itu sangat peduli akan kehidupan saudara dan saya. Waktu kita disuruh keluar dari cara hidup kita yang lama. Waktu orang Israel disuruh keluar dari Mesir. Waktu saudara dan saya disuruh keluar dari cara hidup yang lama, cara hidup dunia ini untuk menjadi umat Allah. Tuhan itu sangat peduli. Amin saudara. Kalau Tuhan sudah menyuruh kita keluar, maka Tuhan juga akan memelihara. Haleluya. Tuhan yang menyuruh kita keluar, Tuhan juga akan bertanggung jawab untuk memelihara, mempedulikan, menyertai kita, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita. Seperti orang Israel mendapatkan mana setiap hari. Ada mujizat setiap hari buat umat Tuhan yang mau taat untuk
mengikuti rencananya Tuhan. Haleluya. Nah saudara, mungkin kita akan bertanya, mengapa ada mana untuk memberi makan saudara? Tapi apakah Tuhan tidak bisa memberi makan dengan cara yang lain? Misalnya, kalau saudara ingat ketika Elia, dalam zaman Elia ada kekeringan, kelaparan selama 3,5 tahun, hujan tidak turun. Tuhan bisa memberi makan Elia melalui apa? Melalui burung gagak yang mengirimkan daging setiap hari, dipelihara dengan air dari sungai Kerit. Itu cara Tuhan memelihara Elia. Tapi cara Tuhan memelihara bangsa Israel selama 40 tahun ini dengan cara yang betul-betul luar biasa saudara. Dengan mana yang hanya terjadi 40 tahun itu, setelah itu berhenti dan tidak pernah terjadi lagi. Alasannya apa di balik itu semua? Ada satu ayat dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Demikian dikatakan firman Tuhan. Jadi ia Allah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Mengapa saudara? Ini yang perlu kita perhatikan untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, ayat ini begitu penting dan Tuhan Yesus juga menyebutkan ayat ini ketika iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Ketika iblis menyuruh Tuhan untuk mengubah batu menjadi roti, Tuhan memakai ayat ini juga untuk mengalahkan tipu daya iblis. Tuhan berkata, manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, mujizat setiap hari itu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita mau hidup bukan hanya dari roti yang kelihatan saja saudara, tapi kalau kita mau hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sama-sama punya komitmen Tuhan, saya mau hidup dari ucapan-Mu, saya mau hidup dari perkataan firman-Mu, karena itu adalah mujizat setiap hari bagi hidup saya. Jadi mana itu apa saudara? Mana itu adalah makanan untuk roh kita, arti rohaninya saudara. Makanan untuk roh kita yang diberikan Tuhan kepada kita baru setiap hari, selalu segar, selalu fresh setiap pagi. Karena Tuhan mau roh kita itu selalu kuat. Nah saudara, kita akan melihat pagi ini ada 4 hal tentang mana ini saudara. Tentang mujizat yang disediakan Tuhan buat saudara dan saya setiap hari. Yang pertama, ada apa dengan mana ini saudara? Orang Israel harus mengambil mana setiap hari. Keluaran pasal 16 ayat 21 dikatakan, setiap pagi mereka memungutnya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi saudara, Tuhan mau orang Israel itu rajin. Bangun pagi-pagi sebelum matahari terik panas di atas, sebelum semuanya jadi cair, orang Israel harus keluar. Dan kemudian mengambil mana itu dan mereka akan menerima mujizat setiap hari. Seandainya ada orang yang bermalas-malasan atau mungkin tidurnya terlalu banyak, baru bangun kesiangan, matahari sudah terlampau panas, semuanya sudah meleleh, cair semua, tidak ada mujizat. Lalu orang itu mungkin berkata, mana Tuhan mujizat buat hari ini? Padahal tetangganya bilang, loh tadi pagi sudah ada mujizat, Tuhan sudah buat mujizat hari ini. Tapi mungkin orang yang bangun kesiangan itu mengatakan, mana kok hari ini gak ada mujizat, hari ini kok gak ada apa-apa. Yang salah siapa saudara? Yang salah orangnya yang bangun kesiangan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu sediakan mujizat setiap hari. Apakah kita mau mengambil mujizat itu saudara? Dalam bagian yang lain dikatakan Bilangan 11 ayat 8, bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng.
Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini ada sesuatu yang sangat unik saudara. Setelah orang Israel mengambil mana itu dan kemudian mereka tidak bisa langsung memakannya. Mereka harus memungutnya, menggilingnya dengan batu kilangan, batu yang besar dan sangat keras, atau menumbuknya dalam lumpang. Ditumbuk dan kemudian mereka memasak dalam periuk, dibuat sebagai roti bundar, rasanya enak sekali saudara. Seperti rasa panganan yang digoreng. Kalau saudara renungkan, mana itu bentuknya warnanya putih seperti ketumbar, tapi bisa mencair. Tapi sangat keras saudara. Sehingga kalau mau dimakan itu harus ditumbuk dalam lumpang. Atau harus digiling dengan batu kilangan. Berarti apa? Keras sekali. Padahal nanti kalau matahari terik, semuanya akan jadi cair, meleleh. Tapi kalau belum ada matahari yang terik, itu jadi sangat keras. Saudara, seperti apakah mana ini? Sangat luar biasa saudara. Ini sesuatu betul-betul dari surga, sangat unik karena tujuannya adalah untuk mendidik orang Israel. Coba saudara sekarang cari saudara. Misalnya apa yang keras yang saudara harus tumbuk, yang harus diulek saudara. Misalnya ketumbar beneran saudara. Atau misalnya kemiri, keras saudara. Nah coba saudara taruh di bawah matahari yang terik. Bisa mencair atau tidak? Nggak bisa mencair saudara. Tapi mana ini bisa mencair. Tapi padahal sangat keras, begitu keras saudara. Harus ditumbuk, harus digiling. Apakah ini? Ini adalah mujizat Tuhan. Cara Tuhan untuk mendidik orang Israel. Supaya orang Israel cari Tuhan. Hidup dari apa yang diperkatakan Tuhan. Saudara, setiap pagi orang Israel harus bangun setiap pagi dan mengumpulkan itu semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga mau supaya saudara dan saya, kita setiap hari kita juga mengumpulkan mana. Amin saudara, kita bangun, kita atur waktu baik-baik. Dalam setiap hari kita punya perhentian. Kita punya saat teduh. Kita kumpulkan mana saudara. Kita pakai waktu untuk berdoa. Kita pakai waktu untuk baca firman. Kita pakai waktu untuk menyembah Tuhan. Dan saat kita mengumpulkan mana itu saudara, maka saat itulah kita sedang menerima mujizat Tuhan. Sedang menyiapkan hidup kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Kalau setiap hari kita tidak punya waktu untuk mengumpulkan mana, itu sama seperti orang Israel yang bangun kesiangan saudara. Bangun kesiangan tidak dapat apa-apa, merasa Tuhan tidak bekerja apa-apa. Padahal Tuhan sudah membuat begitu luar biasa mujizat mana buat orang Israel. Saudara, mari kita bangun, kita atur waktu kita sedemikian sehingga setiap hari kita selalu mengumpulkan mana. Ketika mana itu dikumpulkan, tidak langsung jadi roti yang siap dimakan saudara. Orang Israel harus mengolahnya, menumbuknya, menggilingnya, memasaknya. Saudara, ketika kita baca firman, ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan mau juga kita betul-betul punya komitmen saudara. Pakai waktu itu baik-baik dengan penuh keseriusan, dengan penuh kesungguhan, bukan sambil lalu saudara, bukan sambil lalu baca Alkitab, bukan sambil lalu berdoa, bukan sambil lalu menyembah Tuhan, tapi kita betul-betul menyiapkannya. Seperti orang Israel, kumpulkan mana, ditumbuk, digiling, dimasak, digoreng saudara, sehingga siap untuk dinikmati. Ini mujizat Tuhan yang luar biasa. Ada satu ayat dalam firman Tuhan dikatakan demikian saudara. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, setiap hari itu Tuhan selalu menyediakan kekuatan yang cukup. Kita tidak perlu khawatir untuk kesusahan yang akan terjadi besok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dengan kata lain, mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena berkat Tuhan yang disediakan bagi saudara dan saya. Mujizat Tuhan yang disediakan buat saudara dan saya hari ini cukup buat hari ini. Buat besok kita ambil lagi. Kalau besok kita nggak mau mengambil lagi, kita tidak bisa pakai berkat yang kemarin saudara. Karena Tuhan sudah sediakan selalu baru, selalu segar, selalu fresh setiap hari. Dan kita perlu ambil itu setiap hari, setiap pagi saudara. Ratapan pasal 3.
Ayat 22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Haleluya. Tuhan itu rahmatnya selalu baru setiap pagi, setiap hari. Saudara, kita ketemu Tuhan, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, belajar firman. Itu bukan hanya seminggu sekali, saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita seperti orang Israel mengambil mana setiap hari. Karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari saudara, kalau mungkin saudara yang mengikuti ibadah online pagi ini, ada saudara yang hanya mengambil mana setiap seminggu sekali ketika mungkin mengikuti ibadah di gereja. Mari saudara, setelah kita belajar hari ini, mari kita ubah cara hidup kita dengan cara mengambil mana setiap hari dengan serius. Bukan dengan sambil lalu saudara, kita perhatikan baik-baik, ikut ibadah yang beneran saudara. Kita dengar firman, dengar yang beneran. Kita baca firman, baca dengan serius saudara. Bukan dengan sambil lalu. Seperti orang Israel, dipersiapkan semuanya baik-baik. Dan kemudian kita akan bisa merasakan, enak ya. Mana ini setelah diolah jadi enak seperti makanan yang digoreng, seperti kue madu. Yang kedua saudara, ada mujizat dalam mana ini saudara. Dalam Keluaran 16 ayat 16-18 dikatakan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang. Ini adalah timbangan orang Israel zaman itu dengan gomer, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, 1 gomer. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, tetap 1 gomer saudara. Seperti yang dikatakan Tuhan, segomer seorang untuk sehari. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ada sesuatu yang luar biasa saudara. Mungkin antara orang tua dan anak-anak makannya nggak sama saudara. Antara saya dan istri saya jumlah porsi nasinya juga nggak sama saudara kalau makan. Saya kenyang dengan makan sekian, istri saya mungkin cukup dengan porsi sekian sudah kenyang saudara. Nah, orang-orang Israel juga waktu mereka mengambil mana, mereka boleh mengambil sesuai dengan keperluannya masing-masing. Mungkin yang satu berkata, oh saya makannya agak banyak jadi saya ambil banyak, lebih banyak. Yang lain mengatakan, oh saya ambilnya segini saja, ini sudah cukup buat saya. Ada mujizat yang luar biasa. Ketika mereka pulang ke rumah sampai di kemahnya masing-masing dan apa yang mereka ambil itu ditimbang saudara, maka yang mengumpulkan banyak ternyata 1 gomer. Yang mengumpulkan lebih sedikit ternyata 1 gomer. Misalnya saya keluar dari kemah ambil mana mungkin agak banyak ditimbang 1 gomer. Istri saya keluar ambil mana juga karena mungkin istri saya makannya lebih sedikit jumlahnya saudara, ditimbang 1 gomer juga saudara. Mungkin ada yang lain juga mengambil lebih sedikit ditimbang 1 gomer juga. Ada apa ini saudara? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ini namanya mujizat mana saudara? Alkitab berkata tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya dan Tuhan bisa bekerja. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib sehingga setiap orang itu kenyang menurut kebutuhannya masing-masing. Makanan apa coba saudara yang bisa seperti itu? Tidak ada saudara. Tapi ini adalah makanan rohani. Makanan rohani ini apa? Firman. Saudara, kita semua punya firman. Firman ini begitu luar biasa. Ini mujizat saudara, mujizat. Firman yang kita sekarang pelajari. Firman yang saudara dan saya punya Alkitab ini di rumah yang kita baca setiap hari. Ini mujizat. Mengapa mujizat saudara? Saudara bayangkan. Dengan Alkitab yang sama, anak-anak sekolah minggu belajar dari Alkitab saudara. Anak-anak kaum muda belajar dari Alkitab. Kita yang dewasa dalam ibadah umum, kita belajar dari Alkitab yang sama, saudara. Yang sekolah Alkitab juga belajar dari
Alkitab yang sama, saudara. Alkitab yang sama ini setiap orang dalam usianya masing-masing, dalam kebutuhannya masing-masing, mereka baca, mereka renungkan, mereka lakukan dengan hati yang haus dan lapar. Ketika ditimbang 1 gomer, saudara, cukup untuk keperluan rohani mereka. Loh, kok bisa? Firman yang sama. Tidak ada masalah yang terlalu berat ataupun terlalu ringan untuk ditolong oleh firman. Semuanya dijawab dengan firman, saudara. Firman ini luar biasa. Inilah yang namanya mujizat mana. Saudara, saudara dalam pergumulan apa hari-hari ini, saat-saat ini? Baca firman. Makan firman, saudara. Dan saudara akan mendapatkan luar biasa. Firman ini menguatkan saya, membuat manusia rohani saya, roh saya menjadi kuat, menjadi kenyang, menjadi sehat dan segar. Karena apa? Ini adalah mujizat mana? Mujizat setiap hari. Jadi kalau saudara mau berkomitmen untuk baca firman, untuk bersekutu dalam firman Tuhan setiap hari, maka saudara akan bisa mendapatkan mujizat setiap hari, saudara. Roh kita akan dikenyangkan. Saudara akan mendapatkan kekuatan dari nasihat firman Tuhan. Iman saudara diperkuat, ditumbuhkan, disegarkan. Yang sakit imannya bahkan disembuhkan, saudara. Yang mungkin jalannya mulai timpang-timpang, saudara, karena terlalu lelah dengan beban hidup ini, saudara akan dikuatkan. Kaki saudara, lutut saudara dikuatkan. Sehingga saudara bisa menjadi kuat lagi untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Bahkan saudara, mujizat mana ini dalam Yesaya pasal 2 ayat 2-3 juga dikatakan bahwa seluruh bangsa-bangsa di dunia akan belajar dari firman yang sama, saudara. Mungkin orang berkata, oh kita yang hidup di negara timur, di daerah timur dengan mereka yang hidup di negara barat kan cara hidupnya berbeda, kebudayaannya berbeda. Mungkin memang kelihatan berbeda, tapi firman menjawab semua kebutuhan manusia, baik di timur, di barat, di utara, di selatan, baik zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Mungkin generasi ini berkata, kita generasi milenial, generasi zaman now. Mungkin Alkitab ini buat zaman dulu, oh siapa bilang? Tidak, saudara. Alkitab yang sama menjadi kekuatan, menjadi makanan rohani dari zaman dulu, zaman sekarang, bahkan sampai zaman yang akan datang. Firman ini adalah makanan rohani yang selalu cukup dan menjawab kebutuhan rohani kita. Saudara, dikatakan seperti Alkitab mengatakan tadi, saudara, tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya dan mereka dikenyangkan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dikatakan kita harus selalu, mana itu harus selalu segar. Mana yang dikumpulkan hari itu harus dimakan, saudara. Dalam Keluaran 16 ayat 19-20 dicatat, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Saudara, kita tahu kalau kita meninggalkan sesuatu makanan di luar, kalau itu berulat dan berbau sangat busuk, saudara, itu biasanya tinggi karbohidrat, tinggi protein, saudara. Kalau itu makanan yang tidak bergizi, tidak akan berbau busuk, tidak akan berulat banyak. Jadi rupanya mana ini adalah makanan yang tinggi protein, tinggi karbohidrat, saudara, begitu sehat. Sehingga kalau dibiarkan itu akan menjadi berulat dan berbau begitu busuk, saudara. Tapi ada sesuatu yang unik. Mereka harus makan, harus dihabiskan hari itu, dapat seberapa, mereka kumpulkan seberapa banyak, mereka masak harus habis. Kalau dibiarkan berbau busuk, dan itu membuat Musa marah, juga membuat Tuhan marah. Karena firman-Nya Tuhan, perintahnya Tuhan jelas, makan sampai habis. Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Saudara, ini tentang makanan rohani buat saudara dan saya. Apa yang saudara dapat hari ini, apa yang akan saudara dapat tiap-tiap hari, makanan rohani itu harus dimakan, tidak boleh disimpan di kulkas, saudara. Apalagi ditaruh di freezer, didapat hari ini baru dimakan bulan depan, saudara. Saudara, apa maksudnya ini, saudara? Ketika kita makan rohani,
makanan rohani ini saudara. Apa yang saudara dapat hari ini ketika saudara mendengar, saudara harus makan. Saudara harus lakukan. Saudara harus responi baik-baik. Mengapa? Karena itulah cara kerja pertumbuhan manusia rohani kita. Mungkin manusia jasmani kita bisa saudara makan makanan yang sudah disimpan di freezer misalnya seminggu 2 minggu nggak masalah, dipanasi lagi mungkin masih enak saudara. Tapi secara rohani tidak bisa demikian. Apa yang kita dengar hari ini, apa yang saudara dan saya dapat hari ini harus kita makan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 3 ayat 13 sampai 15, ayat 13 dan ayat 15 berkata demikian. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu berkata hari ini kalau kamu dengar sesuatu, kalau kamu dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, responi. Karena ini cara kerja pertumbuhan manusia rohani kita. Apa yang akan saudara makan setiap hari ketika saudara baca firman? Saudara misalnya membaca tentang mengasihi sesama. Atau mungkin saudara misalnya membaca tentang pengampunan. Atau mungkin saudara sedang belajar tentang pengendalian diri. Dan Roh Kudus berbicara sesuatu kepada saudara. Maka firman Tuhan berkata, apa yang engkau terima hari ini selama masih dapat dikatakan hari ini, nasihati seorang akan yang lain dan lakukan itu. Mengapa? Resikonya mengerikan saudara kalau tidak mau taat. Apa? Mana itu akan berubah menjadi ulat saudara. Akan berubah menjadi berbau busuk. Nah, dalam istilah yang lain, dalam Ibrani dikatakan, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Kalau kita bicara tentang tegar itu seakan-akan kita berpikir, oh tegar, kita harus tegar. Tapi sebetulnya istilah yang mungkin lebih tepat adalah keras, saudara. Keras. Supaya hatinya jangan semakin menjadi keras, hatinya jadi kaku, saudara. Mengapa? Karena tipu daya dosa. Saudara, dosa itu akan bekerja dengan tipu dayanya. Apa tipu daya dosa yang paling simpel saudara? Dosa, iblis itu akan berkata kepada umat Tuhan, kepada orang percaya, ya kamu dengar hari ini seperti itu, tapi nanti aja dilakukannya. Disimpan dulu saja di kulkas, disimpan dulu aja di freezer. Nanti kapan-kapan kita lakukan, nggak dibuang kok. Besok aja dilakukannya atau kapan-kapan. Ternyata saudara, itu adalah tipu daya dosa. Mungkin iblis berkata, ya memang hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang pengampunan. Enggak, kamu enggak perlu melupakannya, tapi ditunda dulu. Masa dia habis bersalah kepada kamu, kamu langsung ampuni. Kamu harus beri dia pelajaran. Mungkin iblis berkata seperti itu, tunda dulu untuk melakukan firman. Dan ternyata istilah dalam kitab Ibrani adalah itu disebut sebagai tipu daya dosa yang akan membuat hati kita berubah menjadi keras, menjadi kaku. Itu namanya apa saudara? Tipu daya dosa. Ayat yang lanjutnya dikatakan tadi, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ketika saudara terima firman dan saudara tidak mau berubah, saudara memutuskan untuk keras hati, sebetulnya saudara sedang menyimpan ulat dalam hati saudara. Saudara mau simpan ulat saudara? Ulat itu mengerikan. Ulat itu kemudian akan bisa memakan yang lain-lain, menghancurkan yang lain-lain. Mungkin kelihatannya lemah, kecil, saudara, tapi itu bisa merusakkan begitu banyak hal dalam hidup manusia, dalam kerohanian saudara dan saya. Dan mengapa bisa ada ulat? Karena kita tahu bagaimana yang dikatakan Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan. Nah saudara, mungkin ada orang yang
mungkin ingin mengeraskan hati kemudian berkata, oh ya kalau gitu Pak Pendeta, daripada saya tahu tapi saya tidak melakukan, lebih baik saya tidak tahu. Oh malah lebih celaka lagi saudara. Lebih baik saya tidak usah makan makanan rohani supaya tidak berubah jadi ulat. Kalau orang itu tidak mau makan makanan rohani, orang itu malah jadi sakit, lemah, dan bisa mati rohaninya saudara. Saudara, jadi apa yang harus kita lakukan? Gampang saja saudara, taati firman Tuhan. Tuhan suruh kita ambil mana setiap hari, ambil saudara. Tuhan suruh kita habiskan apa yang kita dapat hari itu, apa yang kita lakukan, habiskan saudara. Taat itu adalah jalur berkat, jalur mujizat. Dan taat itu paling gampang, paling enak saudara. Tuhan suruh kita mengampuni, taat saja diampuni saudara. Sehingga apa? Kita tidak simpan ulat, hidup kita tidak berbau busuk saudara. Bayangkan kalau kita simpan dosa, itu seperti simpan ulat dan berbau busuk. Mari saudara, pagi ini kalau saudara dengar firman, saudara ikut ibadah, itu semua bukan kebetulan. Kita selalu ingin menyiapkan hati. Mari Tuhan berbicaralah lebih lagi. Kalau saat ini Tuhan sedang berbicara kepada saudara, mari saudara responi baik-baik. Ya Tuhan, saya mau berubah. Saya mau menaati firman-Mu. Apa yang Tuhan sampaikan kepada saya hari ini, juga di hari-hari yang akan datang. Saya mau makan sampai habis Tuhan. Saya mau responi, saya mau lakukan. Jangan sampai itu berubah jadi ulat. Jangan sampai itu berubah menjadi bau yang sangat busuk saudara. Yang terakhir, yang keempat, apa yang kita pelajari? Nah, dalam Keluaran pasal 16 ayat 22 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Saudara, ini benar-benar roti mujizat saudara. Roti dari langit, roti yang sangat pintar. Mengapa sangat pintar? Kalau itu diturunkan atau dikumpulkan orang Israel pada hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tidak dimakan, tidak dihabiskan dalam sehari, besoknya keluar ulat berbau busuk. Tapi roti ini sangat pintar saudara, dan bisa tahu kalau ini adalah hari yang keenam. Mengapa? Karena waktu hari ke-6 mereka kumpulkan 2 kali lipat banyaknya, ditimbang ternyata pas 2 gomer saudara. Kemudian setelah dimasak, disimpan, karena hari yang ke-7 mereka harus beristirahat, hari Sabat. Roti yang sudah dimasak itu tidak berbau busuk, tidak keluar ulatnya. Hebat sekali roti ini saudara. Rotinya bisa tahu, roti pintar saudara. Bukan hanya pintar, tapi ini roti ajaib. Roti dari surga. Atau mungkin dengan kata lain kita bisa melihat di hari yang ke-6 Tuhan memberikan mana yang luar biasa, yang akan tahan sampai 2 hari, karena hari ke-7 adalah hari Sabat. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini saudara? Hari yang ke-6 orang Israel harus mengambil porsi ganda, 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalau kita renungkan, hari ke-6 itu juga berbicara tentang hari-hari di mana saat ini saudara dan saya hidup. Kita seperti hidup di hari yang ke-6. Kalau saudara perhatikan gambar berikut ini. Di sini dikatakan atau dijelaskan, hari yang pertama ambil 1 gomer, hari kedua ambil 1 gomer, hari ketiga ambil 1 gomer, hari keempat ambil 1 gomer, hari kelima ambil 1 gomer, hari yang keenam ambil 2 gomer. Setelah itu masuk hari ke-7, hari perhentian. Saudara, kebenaran ini betul-betul luar biasa karena juga berbicara tentang zaman
akhir, saudara. Alkitab berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 8, Mazmur 90 ayat 4, sebab di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Tentang hari pertama sampai hari ke-6 ini, saudara, juga bisa kita mengerti, kita pelajari sebagai jangka waktu cara kerja Tuhan. Hari pertama berarti seperti 1000 tahun, hari kedua 1000 tahun, dan seterusnya, saudara. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Alkitab, dari zaman Adam sampai Abraham itu 2 hari, saudara. Karena 2000 tahun berlalu dari zaman Adam sampai zaman Abraham. Dari zaman Abraham sampai zaman Tuhan Yesus itu juga 2 hari berlalu, saudara. 2000 tahun. Dari zaman Tuhan Yesus sampai di akhir zaman itu juga 2 hari, saudara. 2000 tahun, dan kemudian masuk di hari yang ke-7 kerajaan 1000 tahun. Tapi sebelum hari ke-6 itu berganti ke hari yang ke-7, ada begitu banyak perkara yang terjadi di akhir zaman ini. 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua ada pengangkatan, ada zaman antikris, ada berbagai banyak hal yang disebutkan di kitab Wahyu itu akan terjadi dalam pergantian hari yang ke-6 itu sebelum masuk ke hari yang ke-7. Dan kita bisa melihat bahwa kita tuh hidup seperti di ujung dari hari yang ke-6 itu, saudara. Dan apa yang kita perlu responi, saudara? Ternyata di hari yang ke-6 sebelum orang Israel merayakan Sabat. Sabat itu perayaan. Sabat itu sukacita yang begitu besar karena mereka berdiam di dalam hadirat Tuhan, saudara. Nah, sebelum mereka merayakan itu, mereka harus mengumpulkan porsi ganda. Mereka harus mengumpulkan 2 kali lipat banyaknya. Saudara dan saya, kita hidup di penghujung dari akhir zaman. Kita seperti hidup di hari yang ke-6 yang sudah hampir berakhir, saudara. Kapan berakhirnya? Kita semua tidak akan pernah tahu, saudara. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah. Tapi satu hal yang kita tahu, yang Tuhan perintahkan buat saudara dan saya, kumpulkan 2 gomer. Kumpulkan 2 kali lipat. Saudara, kalau mungkin saudara belum mengumpulkan apa-apa, mari saudara kita sama-sama kumpulkan. Bagaimana caranya mengumpulkan? Kumpulkan lebih banyak lagi. Zaman-zaman ini, saudara, kita benar-benar hidup dalam zaman kelimpahan firman. Saudara bayangkan, mungkin orang berkata, mengapa tahun 2020 ini kita hidup dengan begitu banyak kesulitan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ada pandemi, ada lockdown, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau kita mau merenung, saudara, dan kita mau melihat dari kebenaran firman Tuhan, kita bisa merasakan, kita bisa merenungkan, apakah mungkin ini cara kerja Tuhan untuk membuat dunia ini kelimpahan firman, saudara. Saudara bayangkan hari-hari ini. Mungkin tahun lalu saja, saudara, atau beberapa tahun yang lalu, tidak semua gereja masuk di internet, saudara. Mungkin ada beberapa gereja yang merasa, oh tetap dengan cara seperti biasa. Internet itu ya kapan-kapan aja dah. Tapi dengan keadaan seperti ini, saudara bayangkan, gereja di seluruh dunia dalam seluruh bahasa, semua akhirnya membanjiri internet, membanjiri YouTube dengan apa, saudara? Kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan ini menjadi suatu kelimpahan untuk orang di mana-mana bisa belajar firman tanpa batas. Gereja tidak pernah tutup. Mungkin orang berpikir, sekarang gereja tutup tidak bisa ada ibadah. Oh, salah besar, saudara. Justru dengan keadaan seperti ini, sebetulnya kita melihat pintu gereja dibuka lebar-lebar. Bukan hanya tiap hari Minggu, tapi 7 hari dalam seminggu. Bukan hanya 2 jam dalam sehari, tapi 24 jam dalam sehari. Kebenaran firman Tuhan, seminar-seminar di mana-mana, begitu limpah, saudara. Hari-hari ini beberapa bulan yang lalu, saya dan istri mengikuti satu seminar tentang parenting Alkitabiah dari Indonesia, saudara, dari Jakarta. Dan kami sangat bersuka cita. Dan saya sama istri mengatakan, coba kalau nggak ada lockdown,
Mana bisa kita bisa mengikuti seminar seperti ini tentang parenting yang Alkitabiah, dan itu sangat menolong kami dalam keluarga untuk melakukan parenting yang baik. Saudara, hari-hari ini semuanya menjadi begitu limpah. Kita hidup dalam kelimpahan firman Tuhan. Mari saudara kita kumpulkan, saudara bisa belajar banyak, saudara bisa dengar banyak, dan saudara bisa bertumbuh lebih banyak lagi. Saudara, ini mujizat. Mujizat setiap hari yang disediakan Tuhan buat saudara dan saya. Haleluya. Jadi kesimpulannya saudara, yang pertama, jangan lupa ambil mana setiap pagi. Jangan bangun kesiangan saudara. Atur waktu setiap hari, ambil mana, karena itu kekuatanmu untuk setiap hari. Yang kedua, mana itu bukan hanya untuk anak sekolah minggu, firman ini bukan hanya untuk orang kaum muda, firman ini bukan hanya untuk nanti kalau sudah tua baca firman. Setiap orang butuh firman, dan firman ini akan menjawab setiap kebutuhan pribadi lepas pribadi. Karena ketika saudara ambil ini, saudara timbang 1 gomer, cukup untuk pertumbuhan manusia rohani. Saudara, firman ini berbicara buat saudara. Saudara, apa yang saudara terima hari ini, saudara dengar, lakukan. Jangan sampai ada yang menjadi keras hatinya karena tipu daya dosa. Jangan ditipu iblis yang suka mengatakan, tunda dulu, tunggu dulu, simpan di kulkas. Apa yang saudara dengar hari ini, lakukan. Dan yang terakhir saudara, selagi kita hidup di penghujung hari yang ke-6 saudara, di ujung dari akhir zaman, mari kita ambil porsi ganda. Karena apa? Kita mau siapkan diri kita bertumbuh semaksimal mungkin untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, ini adalah mujizat setiap hari. Sama-sama katakan saudara, mujizat setiap hari. Mari kita ambil mujizat itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Hari ini minggu yang pertama kita mendapat kesempatan saudara untuk bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Nah saudara, saudara bisa mempersiapkan apa yang sudah saudara persiapkan. Mengambil roti dan anggur perjamuan kudus saudara. Saudara bisa persiapkan itu, kita akan berdoa bersama-sama. Dan setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa, untuk kebenaran firman-Mu, untuk mujizat setiap hari yang Tuhan sediakan buat kami semua umat-Mu. Tuhan, ampuni kami. Kalau mungkin ada di antara kami yang pagi ini, yang saat ini, kami mengikuti ibadah online ini Tuhan, dan mungkin selama ini kami tidak pernah mengambil mana. Kami tidak pernah merasakan mujizat yang sebetulnya sudah Engkau sediakan setiap hari itu. Ampunilah kami Tuhan, dan mulai saat ini kami mau berubah Tuhan. Kami mau mengambil mujizat ini setiap hari. Kekuatan yang Tuhan sudah berikan, sudah sediakan buat kami setiap hari. Karena kami percaya Tuhan, manusia hidup dari setiap apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau hidup dari perkataan firman-Mu. Karena kami tahu ini hidup berkuasa, kuat Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikanlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap hati kami. Tuhan berkatilah kami semua Tuhan yang sudah dengar firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau sama-sama bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Tuhan, selagi kami melakukan semuanya dari rumah, selagi kami melakukan ibadah dari rumah, Tuhan tolong berkatilah Tuhan. Setiap roti dan anggur perjamuan yang sudah dipersiapkan oleh umat-Mu masing-masing, di rumahnya masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan, berkatilah Tuhan setiap perjamuan kudus yang sudah umat-Mu persiapkan. Dan Tuhan tolong
Kalau sebentar kami akan menikmati, kami akan bersekutu bersama-sama dalam tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami semua melakukannya dengan penuh hormat dan penuh ucapan syukur Tuhan. Tuhan, kami mau mengingat akan korban-Mu di atas kayu salib. Kami mau mengingat akan kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, tolong kami selagi perjamuan kudus dipimpin melalui live streaming ini Tuhan, ibadah online ini, kami di rumah kami masing-masing, tolong kami Tuhan, biar setiap kami yang ada Tuhan, kami melakukannya dengan penuh hormat dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan berkati setiap kepala keluarga di rumah umat-Mu masing-masing Tuhan, atau mungkin siapapun yang akan memimpin di rumah Tuhan. Tuhan yang juga tolong, Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami siap untuk bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu. Setiap kita yang sama-sama siap mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus ini, kita mau sama-sama katakan, amin, amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Saya akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita pakai waktu sejenak saudara untuk menguji diri kita sendiri, untuk memeriksa hati kita sendiri. Saudara, mari kita sama-sama membuka hati kita lebar-lebar, melembutkan hati kita, mengizinkan Tuhan untuk berbicara apa yang Tuhan mau ingatkan buat saudara dan saya. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu, firman berkata, kalau hari ini engkau dengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan ada seorang pun yang menjadi keras hatinya oleh tipu daya dosa. Jangan biarkan firman Tuhan berubah menjadi ulat atau bau busuk dalam hidup kita. Mari saudara, kita pakai waktu ini, kita menguji hidup kita menguji diri kita memeriksa diri kita. Dan kemudian kita sama-sama akan bersekutu dalam tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ambil roti di tangan kanan kita. Kita angkat tangan kanan kita tinggi dan kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan saudaraku. Tuhan Yesus, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus? Haleluya, haleluya. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil cawan ini di tangan kanan kita.
Kita angkat tangan kanan kita tinggi ke atas dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku," kata Tuhan Yesus. "Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang sudah kita berkati ini, cawan perjanjian baru, cawan berkat yang baru ini adalah persekutuan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus? Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu di atas kayu salib. Kasih yang terbesar yang dapat kami terima Tuhan selama hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu, buat darah-Mu, buat berkat-Mu, buat mujizat-Mu yang sudah Engkau sediakan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan untuk kami bisa sama-sama beribadah. Juga kami sama-sama mengikuti bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Kami lagi memperingati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit, di tengah-tengah tantangan yang tidak kunjung berakhir ini Tuhan, kami percaya tangan-Mu kuat, penyertaan-Mu nyata atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya. Tuhan, terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih buat pujian penyembahan. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan buat teknologi yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah atur sehingga kami semua bisa tetap mengikuti ibadah, mengikuti perjamuan kudus sekalipun dalam zaman yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah bekerja atas setiap hidup kami, umat-Mu masing-masing, dari rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, kapanpun ibadah online ini diputar lagi Tuhan. Tuhan yang terus memberkati kami umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap yang sudah terlibat, yang melayani dalam ibadah online ini. Tuhan yang berkati berlipat kali ganda. Kami juga terus berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan terus berkati, beri hikmat buat pemerintah. Tuhan yang berkati setiap tenaga medis juga yang ada di garis depan. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka semua. Juga kami semua Tuhan umat-Mu. Tuhan tolong kami dalam masa-masa yang penuh tantangan ini Tuhan. Tuhan tolong siapapun yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Dari manapun kami mengikuti ibadah online ini. Mari Tuhan Engkau yang berkati. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau. Kami sanggup, kami dimampukan melewati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ini semua tidak akan melebihi kekuatan kami, bahkan Tuhan sudah membuat jalan keluar untuk kami bisa melewatinya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Mari Tuhan, kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi terang yang menyala, biar hidup kami menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami mau terima mujizat-Mu setiap hari Tuhan, sehingga kami selalu kuat setiap saat. Dan kami siap untuk jadi berkat buat sekeliling kami. Menjadi garam yang asin, menjadi terang yang menyala. Menjadi tabib yang membawa kesembuhan buat orang di sekeliling kami. Karena kami terima mujizat-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, memohonkan berkat-Mu. Biarlah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami,
langkah demi langkah, hari demi hari, kami terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat-Mu ini. Mari saudara kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Jangan lupa ambil mujizat setiap hari. Haleluya.